Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pemirsa yang menunaikannya dan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pastinya. Dan bersama saya Arya Tanju, kali ini saya menemani Anda selama 1 jam ke depan kurang lebih. Kami menemani Anda dalam program Dialog Publik, di mana Dialog Publik kali ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Tengah. Dan untuk malam hari ini kami akan membahas tentang perluasan bantuan hukum melalui peraturan daerah. Dan pemirsa, ini tentunya menjadi penting buat kita semua sebagai warga Indonesia, khususnya Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berada di Kota Palu khususnya dan juga di kabupaten yang saat ini juga sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah, bahwa memang kita ketahui negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagai cara perlindungan hak asasi manusia. Nah, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Sekali lagi, untuk tema kita pada malam hari ini kita mengangkat tentang perluasan bantuan hukum melalui peraturan daerah. Tentunya ini juga perlu disosialisasikan kepada pemirsa yang juga masih belum terlalu paham tentang bagaimana bantuan hukum itu sendiri untuk di daerah kita ataupun juga di negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah telah hadir 2 orang narasumber kami yang tentunya akan membahas tentang bagaimana perluasan bantuan hukum melalui peraturan daerah ini. Telah hadir yang pertama adalah Bapak Iputu Darmayasa SHMH yang merupakan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Sebelumnya telah hadir, sehat Bapak ya? Sehat-sehat Bapak. Baik, akan bersama kita selama 1 jam ke depan. Kemudian dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah kita menuju ke Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Telah hadir di tengah-tengah kita adalah Dr. Yopi MIP SHMH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam. Selamat malam Mas Arya. Terima kasih telah hadir bersama kita di sini. Terima kasih. Dan sebentar pun juga kami akan membuka line telepon buat Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Namun setelah di sesi kedua kita akan membuka line telepon ini. Anda juga silahkan menghubungi line telepon kami yang akan tertera di layar televisi Anda. Saat ini sudah ada 0451 452 414. Sebentar di sesi kedua kami akan buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Baik, sebelumnya saya menuju ke Pak Iputu dulu. Kita berbicara tentang tentunya ini merupakan program pemerintah juga, bahwa ada bantuan hukum begitu dan melalui peraturan daerah. Namun saya ingin mendengarkan dulu makna ataupun juga definisi dari bantuan hukum itu sendiri, baik dari Kemenkumham dan juga dari Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dari Biro Hukum. Ya. Kita ke Pak Iputu dulu. Ya, terima kasih banyak, itu pertanyaan yang sangat bagus yang disampaikan kepada kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini adalah OBH yang terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang kurang mampu. Baik. Dalam hal ini dalam Undang-Undang 16 2011 dikatakan sebenarnya adalah masyarakat miskin, Bapak. Nah, karena kita terus terang aja mungkin kita malu dikatakan miskin, tapi dalam Undang-Undang tentang bantuan hukum itu dikatakan masyarakat miskin, Bapak, seperti itu, Pak. Iya. Ya. Baik, Pak Dokter Yopi, dari Biro Hukum sendiri bagaimana dengan bantuan hukum itu? Ya, jadi gini Mas, sedikit kami jelaskan. Jadi kalau kita berangkat dari teori konsep negara hukum kesejahteraan, ada beberapa elemen penting di dalam. 2 di antaranya yang terpenting adalah pertama, pelindungan hak asasi manusia. Baik. Yang kedua adalah persamaan di depan hukum. Nah, 2 elemen ini saling mengisi yang muaranya nanti kepada pemberian bantuan hukum. Nah, elemen ini kemudian diakomodir dalam konstitusi kita. UUD 45 itu tegas di pasal 27 menyatakan bahwa semua masyarakat atau sama depan hukum, dan pemerintah itu wajib hukumnya untuk memberikan jaminan. Nah, tadi seperti kata Mas mengatakan bahwa bantuan hukum ini terkait akses keadilan. Itu betul. Jadi bahwa pemberian bantuan hukum ini sifatnya dinamis. Jadi bukan hanya memandang bahwa semua orang sama di depan hukum, tapi akses untuk memperoleh keadilan itu sama juga, baik kepada masyarakat mampu dengan masyarakat tidak mampu. Nah,
Bicara soal regulasi yang ada di daerah, kami pemerintah provinsi situ sudah menyusun Perda nomor 6 tahun 2014 tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Nah, tentu di dalam Perda itu ada tahapan, ada pola-pola dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerima bantuan hukum masyarakat miskin. Saya kira itu saja. Iya, baik, artinya ketika ada pemikiran bahwa masyarakat ini perlu mendapatkan bantuan hukum seperti ini. Beberapa waktu yang lalu berdasarkan pengalaman berarti kita melihat di lapangan bahwa warga ataupun juga masyarakat sedikit mengalami kesulitan begitu untuk mendapatkan bantuan hukum itu. Melihat apa yang terjadi di lapangan bagaimana Pak Dokter? Iya, seperti yang sudah kami laksanakan sebelum. Jadi kami dari pemerintah provinsi melalui Biro Hukum tentunya pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi. Nah, seperti sekarang ini tahapan sosialisasi juga. Jadi sosialisasi ini perlu supaya bahwa masyarakat tidak mampu, ya kami mengatakan masyarakat tidak mampu, bahwa mereka ini dijamin hak-hak konstitusinya untuk memperoleh keadilan. Nah, melalui program pemerintah daerah provinsi yaitu bantuan hukum masyarakat miskin secara cuma-cuma yang berlandaskan Perda nomor 6 2014 tadi. Baik. Nah, seperti itu. Baik, Pak Putu. Dari Kemenkumham siapa saja yang bisa menjadi pemberi dan juga penerima bantuan hukum itu? Ya, terima kasih Pak Arya. Dari dalam hal ini adalah sebagai pemberi bantuan hukum dalam ini adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga kemasyarakatan LSM yang bergerak di bidang pelayanan jasa hukum. Itu ada di kita di Sulawesi Tengah, itu ada OBH yang terakreditas. Jadi penyaluran dananya melalui OBH kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang atau orang yang masyarakat yang kurang mampu. Kita berikan bantuan pendampingan dari tahap penyidikan sampai inkrah. Kita berikan bantuan hukum, Pak, seperti itu. Ya. Dari bantuan-bantuan hukum yang diberikan dari OBH tadi, apa saja yang bisa diberikan? Jadi bantuan hukum seperti apa? Ya, bantuan hukum sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang 16 tahun 2011 yaitu pemberi bantuan hukum itu berupa yaitu bantuan hukum secara litigasi, yaitu tahap penyidikan sampai yang saya bilang tadi itu adalah sampai tahap penyidikan sampai inkrah kita dampingi, Pak. Kita dampingi masyarakat yang kurang mampu itu didampingi oleh OBH yang terakreditas, yang kita bermitra dengan Kanwil Hukum dan HAM. Nah, terus yang menyangkut masalah apa tadi Mas bilang? Iya, untuk bantuan hukum seperti apa yang diberikan oleh yang non litigasi, yang kedua adalah non litigasi, yaitu pendampingan di luar pengadilan, Bapak. Ya, di luar pengadilan. Luar pengadilan, seperti misalnya kita berikan bantuan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Kita dampingi seperti itu, Pak. Pak Dokter, dari Biro Hukum sendiri bagaimana sih sebenarnya lebih tepatnya mekanisme dari bantuan hukum itu? Iya, jadi sebenarnya kurang lebih sama. Jadi Perda nomor 6 itu tahun 2014 tentu rujukannya tadi Undang-Undang 16 sama dengan teman-teman Kanwil Kumham. Jadi ada dua jenis bantuan hukum yang diberikan itu. Ada yang sifatnya tadi sudah disebutkan litigasi. Itu melalui di peradilan, ada yang non-lit. Nah, non-litigasi inilah semacam penyuluhan, mediasi. Nah, tahapannya adalah jadi masyarakatnya itu bermohon kepada gubernur, ceki Biro Hukum, ya, dalam hal ini melalui kami kepala Biro Hukum. Nah, nanti setelah permohonan itu masuk kami terima, tentunya kami di Biro Hukum punya namanya tim verifikasi. Jadi kita memverifikasi dulu baik secara administrasi maupun faktual bahwa benar-benar masyarakat yang akan dibantu ini adalah masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia harus bisa menunjukkan kartu identitas. Dia harus bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin dari kelurahan. Nah, terus syarat kedua adalah syarat selanjutnya adalah apa? Syarat selanjutnya ya tentang kasusnya. Misalnya tadi pidana. Kalau dia pidana mungkin dia sebagai terlapor atau tersangka, atau misalkan juga perdata. Perdata mungkin ada terkait dengan soal utang piutang. Nah, jadi setelah syarat-syarat ini dipenuhi, nah kami dari Biro Hukum melalui tim verifikasi akan melakukan verifikasi secara administratif faktual
kami melakukan verifikasi faktual di lapangan, kami cek langsung kelurahannya, mengecek apakah syarat administrasi ini benar-benar dikeluarkan oleh kelurahan yang bersangkutan. Kami cek di lapangan di rumah yang bersangkutan bahwa memang ini ternyata memang betul bahwa masyarakat miskin. Nah, setelah syarat semua yang dipenuhi, tentunya gubernur dalam hal ini akan menunjuk OBH atau menunjuk pengacara advokat yang dianggap layak, dalam arti lagi memenuhi syarat ya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang bermohon ini, dan sifatnya tentu gratis ya, dari masyarakat ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, cuman bedanya kami dengan teman-teman di Kanwil, jadi pembiayaannya ini kita berlakukan pada saat pengacara atau OBH itu selesai melaksanakan tugasnya. Sudah pada semua tingkatan. Gitu? Iya, sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Itu pada. Jadi kalau misalnya ternyata ya kasus atau perkara yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu ini ingkrah pada tingkat pertama, nah kami pemerintah provinsi akan membayar jasa OBH atau pengacara itu sesuai ketentuan yang berlaku. Ini artinya kita berbicara bahwa anggaran ini memang ada. Anggaran ada. Nah, kami Biro Hukum itu tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kami menyiapkan kurang lebih ada 50. Jadi kita memberikan patokan per kasus itu 5 juta. Jadi kalau dia 50 berarti ada 10 kasus yang bisa kita berikan bantuan hukum secara cuma. Baik, saya tahan dulu. Tadi Pak Yopi sudah menyampaikan sedikit tentang syarat-syarat yang penerima bantuan hukum. Tapi Pak Putu, untuk syarat bagi mereka yang pemberi hukum ini gimana? Ya, terima kasih Pak Arya. Dalam hal ini adalah mungkin beda-beda tipis lah dengan dari Biro Hukum memberikan layanan bantuan hukum. Jadi kalau sama kita Pak, kita misalnya pemberi bantuan hukum itu merembers Pak, artinya setelah kegiatannya selesai, misalnya katakanlah non kaitan dengan litigasi, katakanlah penyidikan, ya kita berikan Pak sesuai dengan jasa yang mereka kerjakan, kita berikan. Dan tahap sampai ingkrah itu Pak, satu perkara itu 5 jutaan Bapak, nggak terlalu besar juga tadi. Jadi kegiatan bantuan hukum di Kandul Sulawesi Tengah itu untuk tahun ke tahun semakin meningkat Bapak. Jadi kita di Kandul Hukum dan HAM itu sekarang dananya itu sampai sekitar 1,5 M Pak. 1,5 M dibagi dengan 12 UBH yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi sama dengan Pak Anu tadi katakan bahwa syarat mutlaknya itu adalah harus ada surat keterangan miskin Bapak. Surat keterangan miskin itu dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa dan diberikan kemudahan lagi Bapak. Misalnya mereka yang sudah tinggal, misal sudah ditangkap oleh penyidik, dijebloskan di penjara, di LP atau rutan. Nah, kepala rutan atau kepala LP-nya berhak memberikan surat keterangan miskin Pak. Karena kita ketahui Pak, jarak tempuh antara warga yang tersangka atau katakanlah tersangka dalam proses peradilan, jaraknya jauh dan tidak bisa lagi ke daerahnya sana. Jadi pertimbangan supaya kita mempermudah memberikan bantuan hukum, kepala rutan berhak Pak memberikan surat keterangan miskin. Jadi dari kepala rutannya ya tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Misalnya dia memang betul-betul dia tahu persis Bapak, itu orang itu berdomisili di sini dengan data yang akurat. Dengan data yang akurat, tentunya dari pihak kejaksaan sudah ada data-datanya Pak, seperti itu. Jadi yang kedua adalah menyangkut masalah dia mengajukan permohonan secara tertulis Pak kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah secara tertulis, setidak-tidaknya harus memuat identitas pemohon, perkara yang dia hadapi, itu, dan menyerahkan dokumen. Nah, dokumen itu misalnya katakanlah surat kuasa, surat penunjukan dari hakim, dari penyidik, yaitu kita perkara yang dihadapi, ya tentunya seperti itu Pak, kita baru kita proses Pak, seperti itu. Ya. Baik, berbicara tentang OBH, Dr. Yopi, untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri yang tadi sudah sempat disinggung yang harus diverifikasi dulu. Berapa OBH yang sudah ada untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri yang memang sudah terdata secara terverifikasi? Nah iya, baik.
kami dari Biro Hukum ya tidak melakukan verifikasi sebagaimana verifikasi yang dilakukan teman-teman di Kanwil. Ya, oke. gitu teman-teman di Kanwil. Karena kenapa kami bertemu? Jadi kami membuka ruang kepada OBH-OBH tanpa harus dia diverifikasi terlebih dahulu. Oke. Yang penting secara formil, syarat sahnya berdirinya organisasi itu terpenuhi. Oke. Misalnya dia punya ada akta notaris pendirian, dia terdaftar. Kalau misalkan dia advokat, dia mempunyai kartu izin beracara, gitu. Nah, jadi yang kami maksudkan di dalam ini verifikasi adalah verifikasi kepada masyarakat miskinnya sebagai yang akan menerima bantuan hukum itu. Baik, Pak Putu, data yang ada di Kemenkumham. Ya, berdasarkan data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM itu mungkin agak berbeda dengan Pak dari Biro Hukum. Jadi kita salah satunya syarat-syarat untuk menerima bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin itu adalah OBH-nya. OBH itu harus berbadan hukum, Pak. Itu di SK berbadan hukumnya telah diterbitkan oleh dan hal inilah Dirjen HU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mempunyai SK pendirian akta pendirian organisasinya itu, mempunyai NPWP, mempunyai nomor rekening. Nah, kita salurkan nanti Pak langsung ke rekening OBH yang bersangkutan kalau sudah cair langsung, Pak. Kami tidak bersentuhan dengan dana uang itu, Pak. Jadi setelah dia dirembes sudah selesai, kita ajukan langsung ke nomor rekeningnya, Pak, OBH tersebut, dan berdasarkan juga laporan dari keuangannya mereka, keuangan dari OBH tersebut, dan perkara yang ditangani, Pak. Perkara yang ditangani litigasinya, non litigasinya berapa. Itu kami dari Kanwil Hukum dan HAM itu ada akreditasnya, Pak. Jadi ada akreditas A, B, dan C seperti itu, Pak. Berdasarkan akreditasnya. Kalau misalnya akreditasnya A, lebih banyak dia tangani perkara. Ada di mana saja ini, Pak, untuk kalau untuk Sulawesi Tengah, Pak, baru akreditas B, Pak, yang paling tinggi. Itu pun di Sulawesi Tengah ada 2 kalau salah, Pak. Yang lainnya akreditas C semua, Pak. Tersebar di beberapa kabupaten. Tersebar di beberapa kabupaten. Yang paling jauh adalah di Toli-Toli, Pak. Dalam hal ini adalah OBH Progresif, dan yang Poso Komadim Sulawesi Poso Tentena, LBH Donggala, dan LBH namanya yang di Parigi, Pak. Yang lupa saya namanya, di Parigi ada OBH tersebut. Ya, kita berikan bantuan, Pak. Baik, Pak Putu, melihat bagaimana masyarakat yang mereka yang memang butuh begitu untuk bantuan hukum, apa saja yang harus mereka lakukan? Cara mendaftar ke Kemenkumham ini Kanwilnya, apakah memang harus betul-betul datang atau memang sudah ada juga aplikasi yang mungkin disiapkan oleh dari Kanwil Kemenkumham? Ya, kalau mendaftarkan misalnya masyarakat yang ada di misalnya untuk mendaftarkan OBH-nya supaya berbadan hukum, ya tentunya kita masuk ke aplikasi Sitbankum, Pak. Nah, di situ ada webnya aplikasi Sitbankum. Nah, Sitbankum, sitbankum.bpn.id go.id, yaitu kita salurkan melalui di situ untuk mendaftarkan, ya tentunya dengan melampirkan syarat-syaratnya saya bilang tadi, Pak, syarat-syaratnya itu semua. Nah, jadi kita verifikasi, Pak. Nah, jadi untuk ke depan, Bapak, di Sulawesi Tengah kebetulan juga untuk akreditas OBH itu kan ada tahapannya 3 tahun sekali, Pak. 3 tahun sekali kita tinjau lagi, Pak, biar dia berbadan hukum, biar dia sudah terakreditas. Begitu dia 3 tahun kemudian kita verifikasi lagi, Pak, apakah layak atau tidak, kan seperti itu. Kebetulan untuk tahun depan, Pak, kita akan membuka lagi OBH yang ingin berbadan hukum, Bapak, karena wilayah Sulawesi Tengahnya ada sangat luas, Bapak. Misalnya pernah datang sama saya, Pak, dari Banggai Kepulauan, itu tentunya mungkin di sana banyak juga masyarakat yang tidak mampu, harus kita berikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Melalui kesempatan talk show ini, barangkali siapa yang mendengar masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, untuk tahun depan kita akan membuka, Pak, seluas-luasnya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang saya bilang tadi itu. Baik. Mudah-mudahan nanti tahun depan ini kan kegiatan program bantuan hukum ini setiap tahun terus meningkat, Bapak. Ya, kemungkinan tahun depan kita dapatilah
minimal lah katakanlah satu kabupaten itu adalah OBH di situ, karena kasihan Bapak, artinya dari misalnya katakanlah di Parigi ada OBH 1, dia menangani misalnya Komotong, itu kan perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Gorontalo. Nah, seperti itu mungkin untuk Kabupaten Parigi Mutong, mudah-mudahan lah nanti ada yang mewakili dari Mutong nantilah. Nah, seperti itu. Saya akan membuka secara seluas-luasnya, Bapak. Baik. Nah, mungkin tahun depan kita sudah informasikan kepada masyarakat melalui TVRI. Tentunya nanti ada kita sosialisasikan. Ada gambarannya per Januari begitu, Pak? Atau mungkin pertengahan begitu? Ya, ini kan kita sekarang sedang tahap dalam masa pembuatan pandemi gitu? Ya, oke. Ya, Baik. pokoknya tahun depan lah secepatnya. Baik, Pak Putu, saya tahan dulu. Saya ke Dr. Yopi. Menarik ketika kita lihat juga bahwa dari Biro Hukum sendiri ini, apakah ada larangan ataupun juga peraturan tersendiri begitu buat mereka-mereka yang pemberi bantuan hukum itu? Bagaimana, Pak? Iya. Jadi di dalam Perda kita itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur itu memang ada mengatur. Jadi beberapa larangan-larangan kepada pemberi bantuan hukum ini. Misalnya diantaranya dia tidak boleh lagi meminta biaya tambahan kepada penerima bantuan hukum ini, dalam hal ini ya masyarakat miskinnya. Baik. Seperti yang kedua, larangannya dia tidak boleh lagi misalnya selain meminta tadi membebani. Oke, tapi pengontrolannya itu ada? Dilakukan? Ada, jadi fungsi kontrolnya timbal balik. Jadi masyarakat itu bisa melapor ke kami. Nah, bisa melapor ke kami atau kami bisa menanyakan langsung kepada penerima bantuan hukum apakah selama proses pemberian bantuan hukum ini sudah dijalankan oleh pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan. Ya, tentu di dalamnya ketentuan ada Perda kami dan Pergub. Istilahnya tidak ada pungli lah begitu tidak ya ada pada pungli, warga yang meminta bantuan tersebut. Ya, kemudian larangan apa lagi, Pak? Nah, sejauh ini masih itu yang kita atur. Ya, baik, gitu. tentunya juga kita akan berbicara tentang sanksi yang diberikan. Sebentar kita tahan, Dr. Yopi dan juga Pak Putu kita tahan sejenak. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami di Dialog Publik yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Dan namun setelah jeda pariwara berikut ini, dan Anda pun juga bisa masuk ke line telepon kami setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.